Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nadila dengan NIM 2103011094 dari kelas PJKR. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni model teoritis perkembangan manusia pada bab 4. Model perkembangan psikoanalisis Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Metode perkembangan psikoanalisis tentang perilaku manusia merupakan salah satu contoh model perkembangan, walaupun kajiannya berpusat sekitar kepribadian dan fungsi perilaku abnormal pada orang dewasa. Tingkat perkembangan psikoseksual yang terkena ditemukan melukiskan bagian tubuh di mana seseorang mencari kepuasan akan sumber motif yang berlaku yang tidak didasari hasrat, nafsu, dan kesenangan pada tahapan usia tertentu. Ego membatasi antara tingkah laku pencarian kesenangan dengan ID, motif, kesenangan, kepuasan, hasrat, nafsu, dan super ego, common sense, alasan, dan kata hati. Model perkembangan psikososial Erikson pada tahun 1902 sampai 1994. Sebagai murid Freud, Erikson lebih memfokuskan pada pengaruh perkembangan sosial ketimbang perkembangan seksual. Teori psikososial Erikson menyebutkan ada 8 tahapan siklus hidup manusia yang terentam dalam satu kontinum yang menekankan pada faktor-faktor lingkungan, bukan hereditas, sebagai fasilitator perubahan. Kedelapan tahapan tersebut meliputi: 1. Tahap trust, mistrust atau tahapan percaya dan tidak percaya, lahir 1 tahun. 2. Autonomi, same endop atau tahap anatomi dengan rasa malu dan ragu, 1-3 tahun. Initiatif atau goal atau praksara dan rasa bersalah, 3-6 tahun. Industri atau kajian rasa rendah diri, 6-12 tahun. Identitif atau identitas dengan kekacauan identitas, 13-19 tahun. Intimasi atau keintiman dan sosialisasi isolasi, 19-25 tahun. Generatif atau generativitas dan stagnasi, 25-50 tahun. Integrity atau integritas atau kepuasan, 50 sampai seterusnya. Teori kematangan Gesell pada tahun 1945 merupakan contoh teori yang berorientasi biologis yang menitikberatkan pada pengaruh bakat. Menurut teori biologis, perkembangan anak dipandang sebagai pertumbuhan dan kematangan organisme. Menurut Gesell, perkembangan individu merefleksikan perkembangan spesies. Individu perkembangan menurut iramanya masing-masing, tetapi dengan pola urutan yang sama dengan individu lain. Model teori perkembangan tugas Havik-Haurs. Model perkembangan Havik-Haurs pada tahun 1952, pandangannya terhadap perkembangan sebagai kekuatan yang saling mempengaruhi antara faktor biologis, sosial, dan kultural, dengan cara di mana anak-anak terus memperingati kemampuannya agar berfungsi di masyarakat. Model ini dikenal dengan sebutan development test karena melibatkan kebutuhan anak dan kemampuan yang seharusnya dimiliki sesuai dengan taraf perkembangannya. Model perkembangan intelektual Piaget atau 1946 sampai 1980. Teori perkembangan Jean Piaget pada tahun 1969 adalah perkembangan kognitif, menekankan pada proses kematangan pengalaman seperti latihan atau belajar dan norma budaya. Konsep perkembangan Jean Piaget adalah: 1. Individu dapat mempengaruhi lingkungan, sebaliknya lingkungan dapat mempengaruhi individu. 2. Proses perkembangan dipengaruhi oleh pertumbuhan biologis. 3. Pengembangan perkembangan intelek dan moral. 4. Moral berhubungan dengan intelektual anak. 5. Perkembangan merupakan kelanjutan embrio. 6. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu kematangan, pengalaman, dan transmisi sosial. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya bawakan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.